pagi di pasar tradisional desa Sumberjati selalu lembab. Bau anyir ikan bercampur aroma daun pisang dan keringat manusia. Di salah satu sudut pasar, seorang lelaki paruh baya tampak sibuk menata dagangannya. Ia bernama Sarmin, pedagang ikan yang sudah 20 tahun mengais rezeki di tempat itu. Lapaknya kecil tapi ramai. Orang-orang sering berkerumun karena Sarmin dikenal pandai bicara dan pandai menawar. Namun di balik senyum ramahnya ada sifat yang tak banyak orang tahu. Ia selalu ingin untung sebesar-besarnya, bahkan dengan cara yang curang. Sarmin kerap menyemprot air garam agar ikan tampak segar, atau menaruh batu kecil di dasar timbangan supaya beratnya bertambah. Pembeli yang tak curiga akan merasa puas mendapatkan ikan yang terlihat bagus, padahal separuh dari timbangan adalah tipu daya. 10.000 saja bu, ikan segar dari tambak, katanya sambil menyodorkan baskom berisi ikan mujair yang sebenarnya sudah semalaman disimpan dalam es tipis. Bu Rum, langganan tetapnya, tersenyum lega. Wah, murah Pak Sarmin. Memang paling bisa Bapak ini. Sarmin mengangguk, menelan rasa bersalah yang sebenarnya tak seberapa ia pedulikan. Namanya juga usaha bu, ujarnya ringan. Dalam hatinya, ia berkata, yang penting ikanku laku. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, sesuatu yang ganjil sering terjadi. Malam-malamnya menjadi tak tenang ketika semua penghuni pasar sudah pulang dan hanya suara jangkrik yang tersisa. Sarmin sering mendengar suara gemericik air di dekat lapaknya. Kadang disusul aroma melati yang samar, seperti datang dari arah timbangan yang ia pakai menipu orang. Suatu malam, saat ia membereskan sisa ikan, suara itu kembali terdengar. Tapi kali ini jelas sekali, seolah ada seseorang mencuci sesuatu di balik lapak. Siapa itu? Serunya sambil menyorotkan senter. Tak ada siapa-siapa, hanya air yang menetes dari ember bocor. Namun begitu ia menunduk, seekor ikan mas besar melompat sendiri dari ember ke lantai. Aneh, karena ikan itu sudah mati sejak pagi. Matanya memantulkan cahaya redup seperti kaca bening. Dan dari sisiknya menetes air yang berbau harum, bukan amis. Sarmin mundur setapak, bulu kuduknya berdiri. Sejak kejadian itu, kejadian aneh semakin sering menghampirinya. Timbangannya kadang bergerak sendiri. Angka penunjuk berat berubah-ubah tanpa disentuh. Kadang ketika pagi datang dan ia menaruh ikan di meja, sebagian ikan berubah menjadi batu kecil berwarna abu kehijauan. Para pedagang lain mulai memperhatikan
wajah Sarmin yang semakin pucat. "Kamu sakit, Min? Kok kayak orang gak tidur?" tanya salah satu temannya yang bernama Parjo. Sarmin hanya tertawa kecut. "Gak apa-apa, mungkin aku kurang istirahat." Tapi malam berikutnya, ia benar-benar tak bisa tidur. Ketika lampu rumah padam, terdengar suara laki-laki asing memanggil dari luar. "Pak Sarmin." Suaranya berat, namun tenang, seolah datang dari balik kabut. Sarmin menggigil. Ia keluar perlahan, menatap pekarangan yang hanya diterangi sinar bulan pucat. Di bawah pohon jambu, berdiri seorang lelaki tua, berjubah putih dengan tongkat kayu di tangan. Wajahnya teduh, matanya tajam namun lembut. "Panjenengan siapa?" tanya Sarmin gugup. Lelaki itu tersenyum samar. "Aku hanya orang tua yang datang ingin menolong." "Engkau sedang berada di jalan yang salah, Sarmin." Sarmin mundur setapak. "Aku tak ngerti, Pak. Saya hanya berdagang ikan." "Ya, cuma berdagang," ujar lelaki itu pelan. "Tapi apakah engkau yakin rezekimu bersih dari kebohongan? Dari penipuan yang kecil tapi membesar di hati." Sarmin tercekat. Suara itu menusuk seperti pisau dingin. Tapi sebelum sempat ia bertanya, angin kencang berhembus dari arah belakang rumah. Daun-daun berterbangan, dan tubuh lelaki tua itu mendadak hilang. Hanya aroma harum yang tertinggal di udara. Sejak malam itu, Sarmin tak bisa tenang. Ia mulai merasa diawasi. Setiap kali menimbang ikan di pasar, seolah-olah ada yang berbisik di telinganya. "Jujurlah, Sarmin." Suaranya mirip suara lelaki tua itu. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Setelah pasar tutup, Sarmin memutuskan membersihkan lapaknya. Tapi begitu ia mengangkat timbangan, tiba-tiba lantai di bawahnya bergoyang, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Ia mundur cepat, namun belum sempat kabur, tanah di depannya terbuka membentuk lubang bercahaya lembut. Dari dalam lubang itu terdengar suara gemericik air dan lantunan seperti gamelan halus dari kejauhan. Sarmin menatap. Tubuhnya kaku, dan dari lubang itu muncul bayangan samar lelaki tua berjubah putih yang dulu menemuinya. "Sarmin," katanya, "ikutlah aku. Lihatlah dunia lain agar kau paham apa arti rezeki sejati." Sebelum sempat berpikir panjang, Sarmin merasakan tubuhnya seolah tersedot cahaya. Pandangannya memutih, telinganya berdengung. Ketika kesadarannya pulih, ia sudah tak lagi berada di pasar. Ia berdiri di tepi danau jernih yang memantulkan cahaya bintang. Di sekelilingnya, pepohonan hijau berkilau, seperti disiram embun emas. Burung-burung kecil bernyanyi lembut.
dan udara yang ia hirup terasa segar seperti pagi yang suci. Sarmin menatap sekeliling dengan mata terbelalak. "Di mana aku?" Lelaki tua itu berdiri di sampingnya. Kini tersenyum tenang. "Selamat datang di dunia bunian Sarmin. Dunia yang hidup berdampingan dengan manusia. Tapi hanya mereka yang terpilih dan ingin belajar yang dapat melihatnya." Sarmin tertegun. Suara gemericik air yang dulu menghantuinya kini terdengar menenangkan, seperti lagu dari alam yang damai. Namun di dalam ketenangan itu, ia tahu perjalanan barunya baru saja dimulai. Sarmin memandangi sekelilingnya dengan rasa takjub bercampur gentar. Langit di atasnya tampak lebih biru dari langit manapun yang pernah ia lihat di dunia manusia. Cahaya matahari jatuh lembut, tidak menyilaukan, dan udara beraroma bunga liar. Burung-burung berwarna putih keperakan berterbangan di atas danau, meninggalkan jejak cahaya yang berkilau. Lelaki tua berjubah putih itu melangkah perlahan di depan. Tongkat kayunya memantulkan sinar keemasan. "Mari Sarmin, kau akan belajar sesuatu di tempat ini." Sarmin menelan ludah. "Tapi ini di mana, Pak? Apa saya sudah mati?" Lelaki itu tersenyum samar. "Belum. Dunia bunian bukan dunia orang mati. Ini dunia yang sejajar dengan manusia, tempat makhluk halus yang masih menjaga keseimbangan antara kebaikan dan keserakahan. Engkau diizinkan datang ke sini karena hatimu masih punya secercah niat baik." Sarmin terdiam. Ia mengikuti langkah lelaki itu melewati jalan setapak yang terbuat dari batu-batu bening. Di kanan kiri, pohon-pohon tumbuh tinggi menjulang. Daun-daunnya berwarna hijau keemasan. Angin yang berhembus membawa suara seperti lantunan ayat yang lembut dan menenangkan hati. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah permukiman kecil. Rumah-rumahnya terbuat dari bambu, tapi tak tampak kotor atau tua. Semuanya bersih, berkilau seperti baru dipoles embun setiap pagi. Di halaman rumah itu, beberapa sosok tampak bergerak. Mereka menyerupai manusia, namun wajahnya bersinar lembut. Matanya jernih seperti air sumur. Salah satu di antara mereka mendekat sambil membawa keranjang ikan. "Guru, apakah ini manusia yang kau bawa?" tanyanya sopan. Suaranya bening seperti air yang mengalir. Lelaki tua itu mengangguk. "Ya, ini Sarmin, pedagang ikan dari dunia manusia." Sosok itu tersenyum ramah kepada Sarmin. "Selamat datang manusia. Kami menyebut tempat ini Lembah Tirta Cahaya. Di sini semua makhluk hidup dalam keseimbangan. Tidak ada yang menipu, tidak ada yang mengambil lebih
dari yang dibutuhkan. Sarmin menunduk malu. Kata-kata itu menusuk batinnya. Ia ingat bagaimana dirinya dulu menyimpan timbangan palsu di lapak pasar. Bagaimana ia menambahkan air garam agar ikan tampak segar padahal sudah busuk. Lelaki tua itu menepuk bahunya pelan. Engkau akan tinggal di sini sebentar. Belajarlah dari mereka. Hari-hari pertama di dunia bunian terasa aneh bagi Sarmin. Waktu di sana mengalir berbeda. Matahari selalu lembut, malam tidak gelap, dan rasa lapar tak pernah benar-benar datang. Namun, penduduk bunian tetap bekerja. Mereka memelihara ikan di kolam, menanam padi, memetik bunga, namun semua dilakukan dengan penuh kesungguhan. Tapi yang membuat Sarmin terheran-heran, tak ada yang menimbang atau menghitung untung rugi. Suatu pagi, Sarmin mencoba membantu seorang pemuda bunian yang sedang menangkap ikan di kolam bening. Airnya jernih sekali, sampai dasar kolam pun tampak seperti kaca. "Boleh saya bantu?" tanya Sarmin. Pemuda itu mengangguk senang. "Tentu saja manusia, tapi ingat, di sini kami tak boleh mengambil ikan lebih dari yang kami butuhkan hari ini." Sarmin mengernyit. "Kenapa tidak sekalian banyak? Kalau panennya melimpah, kan bisa disimpan untuk besok." Pemuda itu tertawa pelan. "Rezeki hari ini tak bisa dibawa untuk esok. Jika engkau ambil lebih, air kolam akan mengering." Sarmin sempat tak percaya, tapi ia mencoba. Diam-diam ia mengambil lebih banyak ikan ke dalam jala sambil berpikir, mungkin mereka ini terlalu percaya tahayul. Namun begitu ia menaruh jala di pinggir kolam, air yang tadi jernih mulai bergelombang dan mengeruh. Dalam sekejap, dasar kolam terlihat kering, dan ikan-ikan yang tersisa melompat-lompat mencari air. Pemuda bunian itu menatapnya tenang. Lihatlah akibat dari keserakahan. Sarmin tertegun, wajahnya memucat. Ia segera menuangkan kembali ikan yang telah diambilnya. Ajaibnya, air kolam itu perlahan kembali mengalir, jernih seperti semula. Hari itu, Sarmin tak berkata apa-apa. Dalam diam, ia merasa malu dan kecil di hadapan alam yang begitu suci. Malamnya, ia duduk di tepi danau bersama lelaki tua berjubah putih itu. Bulan di dunia bunian tampak besar, memantulkan cahaya ke air yang tenang. Lelaki tua itu berbicara tanpa menoleh. "Kau lihat, Sarmin, rezeki di dunia manusia dan dunia bunian sebenarnya sama saja. Tuhan sudah atur cukup bagi semua makhluk. Tapi manusia suka lupa. Mereka mengambil lebih karena takut kekurangan." Sarmin menunduk,
Saya takut miskin, Pak. Kalau saya jujur, kadang untungnya tipis sekali. Saya punya anak istri. Mereka butuh makan. Lelaki tua itu tersenyum penuh kasih. Ketakutan itu yang membuatmu tertipu oleh dirimu sendiri. Kau kira kau menipu pembeli, padahal yang kau tipu adalah hatimu. Rezeki bukan sekadar uang, tapi berkah yang membuat hati tentram. Sarmin terdiam lama. Angin lembut berhembus, membawa aroma bunga. Dalam hati kecilnya, ia mulai mengerti bahwa di balik kebohongan yang dulu ia anggap biasa, tersimpan gelombang dosa yang merusak keseimbangan antara manusia dan alam. Keesokan harinya, para penduduk Bunian mengajak Sarmin berkeliling ke hutan. Di sana, ia melihat aliran sungai bening yang bercabang menjadi 3 warna, biru, hijau, dan keemasan. Setiap warna ini melambangkan niat manusia, kata pemuda Bunian yang menjadi pemandu. Air biru untuk mereka yang bekerja jujur. Air hijau untuk yang ragu-ragu antara baik dan buruk. Dan air emas untuk yang tamak dan menipu. Jika manusia di dunia terlalu banyak yang menipu, sungai emas akan meluap dan menutupi 2 warna lainnya. Sarmin menatap sungai itu lama. Dadanya terasa sesak. Kalau begitu, mungkin aku yang membuat air emas itu bertambah. Belum terlambat, wahai manusia, ujar pemuda Bunian itu lembut. Engkau sudah datang ke sini. Artinya, alam masih memberi kesempatan. Malamnya, Sarmin berdoa dalam hati. Ia menyesal, sungguh menyesal. Ia berjanji jika suatu hari bisa kembali ke dunia manusia, ia akan berdagang dengan jujur, tak lagi menipu siapapun. Tepat saat ia menutup doa, suara gamelan lembut kembali terdengar dari kejauhan. Lalu dari kabut putih di depan danau muncul lelaki tua itu lagi, menatap Sarmin dengan senyum damai. Waktumu di sini hampir selesai. Besok kau akan kembali ke dunia manusia. Tapi ingat, dunia Bunian hanya akan kau ingat dalam hati. Tak ada yang akan percaya bila kau bercerita. Yang penting bukan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau ubah dalam dirimu. Sarmin menunduk penuh hormat. Terima kasih guru, saya akan ingat. Lelaki tua itu mengangkat tongkatnya. Cahaya lembut keluar dari ujungnya, memantulkan warna air sungai di kejauhan. Dan perlahan dunia Bunian mulai memudar dari pandangan Sarmin. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Sarmin membuka matanya. Ia mendapati dirinya terbaring di lantai lapak pasarnya sendiri, dengan tubuh berdebu dan pakaian basah. Suara ayam berkokok
terdengar jauh di kejauhan, dan aroma amis ikan kembali menusuk hidungnya. Sarmin bangun perlahan, memegang kepala yang terasa berat. Semua tampak nyata. Meja, ember, timbangan tua, dan ikan-ikan yang semalam belum sempat ia jual. Tapi di dalam dadanya masih terasa hawa sejuk dunia bunian. Udara jernih, air yang bening, dan suara lembut lelaki tua yang menasehatinya. Ia menatap timbangan yang dulu ia akali. Entah mengapa, logamnya kini tampak kusam dan jarumnya berkarat. Di bawah timbangan itu ada sebatang kayu kecil berwarna emas muda, benda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia memungutnya dengan tangan gemetar. Bentuknya mirip ujung tongkat milik lelaki tua dari dunia bunian. Sarmin tertegun lama. Ia terduduk di lantai pasar dan termenung. Matahari pagi mulai menembus sela genteng, menerangi wajahnya yang letih tapi damai. Ia sadar apa yang dialaminya bukan mimpi biasa. Hari itu juga Sarmin memutuskan mengubah segalanya. Timbangan lamanya ia perbaiki. Batu kecil penambah berat itu ia buang ke sungai. Ia juga membersihkan lapaknya hingga kinclong, mencuci meja kayu dengan sabun, menjemur ember, bahkan mengganti terpal lama yang sudah sobek. Ketika hari pasar tiba, para pembeli datang seperti biasa. Bu Rum, langganannya, muncul dengan wajah ceria. "Pak Sarmin, ikan mujairnya segar toh?" Sarmin tersenyum. Kali ini tulus. "Segar, Bu, tapi jujur, yang ini semalam baru dari tambak. Jadi agak mahal sedikit. Tapi timbangannya pas, gak kurang, Bu." Burung terkekeh. "Loh, biasanya Bapak suka kasih bonus. Kok sekarang malah ngomong mahal?" Sarmin tertawa kecil. "Lebih baik saya mahal sedikit, tapi jujur, Bu, biar rezekinya berkah." Pembeli itu menatapnya heran. Tapi ketika menerima ikan, ia tersenyum. "Loh, beneran segar, Pak. Saya percaya sama Bapak." Hari itu Sarmin pulang dengan hasil yang tak terlalu banyak. Tapi anehnya, hatinya terasa ringan. Ia duduk di beranda rumahnya, memandangi matahari senja. Untuk pertama kali di dalam hidupnya, ia merasa damai tanpa harus menghitung keuntungan. Namun, perubahan Sarmin tak luput dari perhatian para pedagang lain. "Loh, kenapa sekarang kamu jujur banget, Min?" tanya Parjo sambil tertawa kecil. "Gak untung dong kalau gitu." Sarmin tersenyum tenang. "Untung itu bukan cuma dari uang, Jo. Kadang rasa tenang juga rezeki." Parjo mendengus. Beberapa minggu kemudian, lapak Sarmin malah semakin ramai. Pembeli datang karena percaya. Mereka bilang ikan Sarmin selalu segar dan bersih. Bahkan ibu-ibu dari desa sebelah
sengaja datang jauh-jauh hanya untuk membeli darinya. Dalam diam, Sarmin sering menatap sebatang kayu emas yang ia simpan di rumah. Kadang ia letakkan di pojok dapur, kadang di meja lapak, sekadar mengingatkan dirinya agar tak mengulangi kebiasaan buruknya. Suatu malam, saat ia selesai menutup lapak, Sarmin melihat bayangan samar di pojok pasar. Wujudnya seperti lelaki tua berjubah putih, berdiri di antara kabut tipis. "Guru," bisiknya spontan. Sosok itu menatapnya lembut, lalu mengangguk kecil. Tak ada suara keluar dari bibirnya, tapi Sarmin mendengar suaranya langsung di hati. "Engkau telah memahami arti rezeki sejati. Pertahankan, Sarmin. Dunia manusia mudah menggoda, tapi selagi hatimu jujur, dunia bunian akan tetap menjagamu." Lalu sosok itu memudar, meninggalkan cahaya lembut yang menghilang seiring embusan angin. Sejak saat itu, setiap kali Sarmin ke pasar, ia seperti selalu merasa ditemani. Kadang ketika ia hampir tergoda untuk menurunkan timbangan, jarum timbangannya bergetar sendiri, seolah-olah mengingatkan. Atau ketika ada pembeli miskin menawar dengan uang pas-pasan, ikan di embernya tiba-tiba melompat, seakan memintanya memberi sebagian dengan ikhlas. Awalnya Sarmin heran, tapi lama-lama ia paham. Itu cara dunia bunian berbisik kepadanya. Hari-hari berlalu, rezekinya memang tak berlipat ganda secara ajaib, tapi hidupnya menjadi mudah. Istrinya sehat, anak-anaknya bersekolah lancar, dan rumah kecilnya di pinggir kampung terasa damai. Setiap malam Jumat, Sarmin selalu membakar kemenyan wangi dan berdoa untuk guru misterius itu. Kadang ia bertanya-tanya sendiri, apakah semua ini benar terjadi, atau hanya mimpi panjang yang dikirim Tuhan agar aku sadar. Tapi setiap kali melihat batang kayu emas itu, ia tahu semua benar adanya. Namun di suatu hari datanglah cobaan baru. Pasar Sumberjati ramai karena ada kabar harga ikan di kota naik 2 kali lipat. Banyak pedagang tergoda untuk menipu, mencampur ikan busuk dengan yang segar agar stok terlihat banyak. Parjo, sahabatnya, mendekati Sarmin. "Min, ini kesempatan. Kalau kita ikut naikin harga, bisa untung besar. Orang-orang gak akan sadar. Aku udah punya cara biar ikan busuk kelihatan segar." Sarmin diam lama. Di dalam hatinya, 2 suara bertarung. Yang satu berkata, "Ambillah kesempatan ini. Ini rezeki besar." Sedangkan yang lain berbisik lembut, "Ingat dunia bunian. Ingat guru tua itu." Akhirnya, ia menatap Parjo dan berkata tegas, "Maaf Jo,
Aku gak ikut. Aku jual apa adanya saja. Parjo mendengus kesal. Dasar bodoh, kau akan nyesal nantinya, katanya sambil berlalu. Tapi malam itu, saat Sarmin menutup lapak, ia mendengar suara gemericik air lembut di sekitar embernya. Saat ia menoleh, seolah ada bayangan jubah putih melintas cepat di antara tiang-tiang pasar. Udara beraroma melati. Sarmin tersenyum. Ia tahu guru dari dunia bunian masih memperhatikannya. Hari-hari berlalu dan perubahan pada diri Sarmin makin terasa oleh semua orang. Lapak kecilnya kini tak pernah sepi pembeli. Ia tak lagi berteriak menawarkan dagangannya seperti dulu. Cukup duduk tenang, tersenyum, dan orang-orang datang dengan sendirinya. Istrinya, Siti, yang dulu sering khawatir soal uang belanja, kini malah sering berkata, "Mas, rasanya rezeki kita sekarang lebih ringan. Gak berlebih, tapi cukup terus." Sarmin menatap istrinya sambil tersenyum. Namun ketenangan itu diuji ketika musim paceklik datang. Hujan tak turun selama berbulan-bulan dan air tambak di desa mengering. Ikan-ikan mati. Harga di pasar melonjak. Banyak pedagang menyerah. Bahkan ada yang menutup lapak. Suatu pagi, Sarmin datang ke pasar membawa ember setengah kosong. Ikan yang ia bawa hanyalah sisa dari kolam kecil di rumahnya. Para pembeli kecewa. "Loh, cuma segini Pak Sarmin?" tanya Bu Rum. "Biasanya banyak toh." "Air tambak kering Bu, yang tersisa cuma ini. Tapi kalau ibu mau, saya jual separohnya saja, biar yang lain juga kebagian." Bu Rum terharu. "Ya sudah, saya ambil separuh. Semoga hujan cepat turun." Sarmin tersenyum. Tapi saat ia menimbang ikan itu, jarum timbangan bergetar pelan. Ia menatapnya dalam-dalam. Cahaya keemasan tipis muncul dari bawah jarum. Sama persis seperti warna batang kayu emas pemberian guru bunian. Hatinya bergetar. Ia menutup mata sejenak, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, Engkau Maha Adil. Bila rezeki harus sedikit, biarlah cukup untuk semuanya." Ketika ia membuka mata, seekor ikan dalam embernya melompat ke udara dan jatuh kembali dengan lembut. Ajaibnya, air di dalam ember itu bertambah dan ikan-ikan di dalamnya tampak lebih hidup, seolah segar baru ditangkap. Sarmin terpana. "Subhanallah," bisiknya lirih. Sejak hari itu, setiap kali ia berdagang dengan hati ikhlas, ikan-ikan di embernya tak pernah busuk, meski disimpan berhari-hari. Orang-orang mulai heran, tapi Sarmin hanya tersenyum. Ia tak berani menceritakan rahasianya karena ia tahu semua itu adalah keberkahan dari dunia bunian.
Sementara itu, sahabatnya Parjo yang dulu menipu pembeli demi untung besar, kini jatuh miskin. Lapaknya bangkrut karena ikan busuknya membuat pelanggan kabur. Ia datang ke rumah Sarmin dengan wajah muram. "Min, aku salah. Aku iri waktu kau mulai jujur. Padahal ternyata kau malah makin sukses. Apa rahasianya, Min?" Sarmin menatap sahabat lamanya itu dengan iba. "Rahasia? Hanya satu, Jo. Jangan serakah. Ambil rejeki secukupnya. Jangan menipu orang. Kalau hatimu bersih, alam juga akan membantu." Parjo menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Aku ingin berubah, Min. Tapi entah kenapa, setiap kali aku mau jujur, aku takut gak laku." Sarmin berdiri, mengambil batang kayu emas dari meja kecil di sudut rumah. Ia menyerahkannya pada Parjo. "Pegang ini. Kalau kau niat sungguh-sungguh, insya Allah hatimu kuat." Begitu Parjo menerima benda itu, cahaya lembut tampak berpendar sekejap. Tak ada yang istimewa menurut mata manusia biasa, tapi keduanya merasakan hawa hangat yang menenangkan. Beberapa minggu kemudian, Parjo benar-benar berubah. Ia berjualan jujur, menimbang apa adanya. Dan meski untungnya kecil, ia merasa lebih tenang. Orang-orang mulai percaya lagi padanya. Ia sering datang ke rumah Sarmin, mengucap terima kasih karena sudah dibimbing tanpa menghakimi. Malam Jumat itu, setelah menutup lapak, Sarmin pulang dengan hati lapang. Ia lewat di tepi sungai, tempat dulu ia membuang ikan mas misterius. Air sungai tampak lebih jernih dari biasanya. Di permukaannya, cahaya keemasan menari-nari, membentuk siluet seperti sosok berjubah putih yang sedang tersenyum. Sarmin berhenti sejenak. "Guru," bisiknya pelan. Sosok cahaya itu seolah menunduk lembut, lalu hilang perlahan di bawah arus. Sarmin berdiri lama di sana. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu gurunya dari dunia bunian tidak benar-benar pergi. Ia hanya menunggu di sisi lain dunia, di antara lapisan alam yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Sejak saat itu, Sarmin menjadi pedagang yang paling disegani di pasar Sumber Jati. Bukan karena kekayaan, tapi karena kejujurannya. Banyak orang datang bukan sekedar membeli ikan, tapi mencari nasihat. Ia selalu berkata dengan rendah hati, "Jujur itu tak bikin cepat kaya, tapi bikin tenang. Dan ketenangan itu rezeki yang tak ternilai." Tahun demi tahun berlalu. Rambut Sarmin mulai memutih. Tubuhnya sedikit bungkuk, tapi matanya tetap jernih. Setiap kali ia melihat air di ember dagangan, ia teringat pada danau jernih dunia bunian dan ucapan lelaki tua
yang dulu membawanya ke sana. Yang penting bukan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau ubah dalam dirimu. Kini kalimat itu menjadi pegangan hidupnya. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan pasar mulai sepi, seekor ikan mas besar tiba-tiba melompat dari embernya. Warnanya berkilau keemasan, sama seperti ikan yang dulu menuntunnya ke jalan kebaikan. Ikan itu menatapnya sejenak, lalu meluncur ke sungai yang mengalir di belakang pasar. Sarmin tersenyum haru. Terima kasih guru, dunia bunian tak akan pernah kulupa. Angin sore berhembus lembut membawa aroma melati, dan di kejauhan terdengar suara gamelan halus, samar tapi menenangkan, seperti ucapan salam perpisahan dari alam yang indah. Dan sejak hari itu, orang-orang di pasar sering berkata, "Kalau mau dagang jujur, lihatlah Pak Sarmin." Katanya, dia punya penjaga dari dunia lain. Tapi Sarmin tak pernah membenarkan atau menyangkal. Ia hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Penjaga itu bukan dari dunia lain, tapi dari dalam hati yang mau berubah." Ia menatap langit senja, di mana cahaya keemasan masih berpendar lembut, seolah membentuk jubah putih yang melayang di antara awan. Dan di sanalah kisahnya berakhir. Seorang pedagang ikan yang dulunya tamak, kini menjadi manusia yang damai dan jujur, karena pernah menapaki dunia bunian yang suci dan penuh rahmat.